Nah, jadi yang pertama teh ada gugus alkohol. Jadi kalau ada OH-nya berarti ini adalah gugus alkohol. Terus yang diminta adalah dioksidasi gitu ya. Kalau dioksidasi, kita ingat lagi materi kelas 10. Kalau oksidasi itu artinya adalah penambahan oksigen. Berarti oksigennya akan bertambah 1. Nah, terus kamu harus ingat juga kalau oksigen itu hanya memiliki 2 tangan, artinya dia bisa mengikat 2. Kalau di sini kita lihat satu tangannya mengikat ke C, satu tangan lainnya mengikat ke H. Kalau bertambah oksigennya atau dioksidasi, berarti si tangannya nambah 2 jadi double gitu. Jadi sama dengan menambah oksigen, oksigennya jadi double. Maka kalau ini ceritanya gitulahnya, ini akhirnya bereaksi dengan oksigen atau disangkana reaksi pembakaran. Ini dioksidasi, maka hasilnya itu akan jadi double. Nah, kecuali kalau misalkan sudah seperti ini, dioksidasi lagi berarti si O-nya bertambah. Karena di sini O-nya tangannya baru 1, berarti nambah jadi 2. Kalau di sini kan sudah maksimum nih, gak mungkin tangan O jadi 3, maka jumlah O yang bertambah. Jadi yang option D. Lain. Kalau dioksidasi lagi, kalau yang ini dioksidasi lagi, maka si O-nya akan bertambah. Bertambahnya jadi kumaha? Jadi kesini O, kesini ada OH di situnya, gitu. Nah, karena di situ dimintanya hanya 1 kali oksidasi, berarti cukup sampai sini penambahan O, tapi O-nya cuma 1. Nah, oke? Ada pertanyaan sampai situ? Nah, nomor 32 teh ada atom S, nomor atomnya 16. Terus di situ ada keterangan kalau S sebagai pusatnya dan diminta untuk menjadi tidak polar pasangan bersifat yang mana yang non polar. Kamu harus ingat dulu kalau yang non polar itu artinya atom pusatnya tidak memiliki PeB. Di situ sudah diketahui kalau atom pusatnya adalah S dan S itu tidak boleh memiliki PeB, syaratnya gitu. Di situ S-nya punya nomor atom 16. Berarti kalau 16S bikin konfigurasi elektron 2, 8, 6. Itu yang jadi patokannya. Jadi elektron di sekitar intinya adalah 6. Begitu juga O. O itu ada 8. Berarti 2 dan 6 sama-sama 6. Kita bikin dulu yang S sebagai pusatnya. Ada S dengan 6 elektron valensi. Dia akan berikatan dengan O yang juga 6. Ingat, si S ini butuh 2 lagi buat mencapai aturan oktet. Si O juga 6, butuh 2 lagi untuk mencapai aturan oktet. Berarti si S nyumbang ke O2, si O juga nyumbang ke S2-nya. Berarti di sini ada 2 elektron O yang disumbangkan. Bobby pindahin ke handapnya. Nah. Ini udah stabil nih, si S-nya 8, si O-nya 8, selesai. Tapi yang diminta adalah atom pusat S tidak boleh memiliki PeB. Sedangkan si ini dan si ini itu punya PeB. Berarti supaya si ini dan si ini bukan jadi PeB, maka ini harus berikatan. Tapi udah 8, gimana tak? Koordinasi. Sip, ada yang namanya ikatan kovalen koordinasi, yaitu si S-nya cuma nyumbang doang ke si O, tapi si O tidak nyumbang apa-apa gitu. Sehingga di sini ada O 6. Jadi 8 sama yang dari S. Udah stabil. Di sini juga harus ada O yang juga punya 6 disumbang dari S2 8. Berarti ini senyawa jadi apa? SO3. Berarti senyawa nonpolar pertama itu adalah SO3. SO3 ada di option C dan E. Berarti kita tinggal cek tuh temennya siapa. Yang di C sama SO3 2- gitu ya. SO3 2- artinya dia meminta 2 elektron lain dari
teuing saha. Pokoknya minta 2 elektron. Disimpannya di mana? Kita simpan di sini. 2 min sebagai penanda ini diminta dari orang lain. Ini polar atau non polar? Polar. Kenapa? Ada PEB. Sip. Di S jadi ada PEB lagi. Kalau ada PEB lagi ya si ini polar dong gitu. Supaya jadi non polar, maka si PEB ieu ditambahin O lagi. Jadi SO4 2 min. Karena 2 minnya yang ini tadi sudah minta elektron, tambahin O. Berarti yang mana jawabannya? Yang E, begitu. Buat yang nomor 33, di situ ada 13% hidrogen. Terus harus mencari berapa? Berapa apa? Berapa jumlah atom yang Oke. 2,3. Berapa jumlah atom hidrogen dalam 2,3 gram senyawa? Nah, kamu harus nyari dulu berapa hidrogen dalam massa segitu. Jadi kamu tahu di situ kalau hidrogennya 13%, berarti tinggal 13/100 dikali massa senyawanya. Massa senyawanya 2,3 gram. Dari situ dapat hasilnya adalah 0,299. Ini satuannya gram hidrogen dalam senyawa yang 2,3 gram itu. Setelah itu kamu nyari mol hidrogen. Kamu tahu kalau nyari mol itu rumusnya adalah massa per ml atau AR. Oke. Si massana teh sakieu 0,299. Hidrogennya 1, AR-nya 1, berarti tetap kan 0,299. Tapi satuannya jadi mol. Beda satuan. Nah, setelah itu dicari massa jumlah partikel, jumlah atom hidrogen, berarti tinggal si mol itu dikali dengan bilangan Avogadro. Di situ ada 6,0 kali 10 pangkat 23, berarti tinggal dimasukin aja 0,299 kali 6,0 kali 10 pangkat 23. Bulatkan sesuai dengan yang ada di option, maka jawabannya 1,8 kali 10 pangkat 23 atom atau partikel. Nah, di nomor 34, langkah pertama, kalau reaksinya sempit, maka tulis ulang reaksi. Ada CaCN2 tambah 3H2O menjadi CaCO3 tambah 2NH3 gitunya. Setelah menulis ulang reaksi, cek apakah reaksinya setara atau tidak. Ca-nya 1 sudah, C-nya 1 sudah, N-nya 2 betul, H-nya 6 sama O-nya 3. Dah. Setelah itu cari mula bereaksi dan setimbang atau sisanya. Kamu tahu kalau di soal ada 160 gram CaCN2 dan MR-nya 80. Berarti 160 bagi 80 hasilnya 2. Yang H2O berapa masanya? 180 dibagi MR-nya 18, maka hasilnya 10. Nah, di sini kamu lihat 2 itu untuk 1 koefisien. Berarti satunya T 2. Tulis tidak di atas ya. Yang ini 10 itu untuk 3 koefisien. Berarti satunya berapa? 3,3. Oke, 3,33333 gitunya. Itulah. Nah, yang atas kita bandingkan mana yang lebih kecil? Ini buletin. Yang saya kasih bulatan itu adalah patokan untuk yang bereaksi. Jadi ketika menuliskan di bereaksi, mula-mulanya anggap nggak ada. Yang jadi patokannya adalah koefisien si senyawa dan angka yang dibuletin.
Yang dibulatinnya angkanya 2. Ini koefisiennya 1, berarti bereaksinya 2. Yang ini koefisiennya 3, berarti 6. Karena tinggal yang ini yang menjadi patokan kali koefisien. Berarti yang ini 2. Berarti yang ini 4. Gitu. Sampai situ oke? Sebelah kiri kita kurangi, yang sebelah kanan kita jumlah. Ini 2 kurangi 2 habis. Ini 10, yang bereaksi 6, sisa 4. Sebelah kanan 2 dengan 4. Ini satuannya mol. Setelah itu tinggal dicek apa yang ditanyakan. CaCO3 atau massa kalsium karbonat. CaCO3 molnya 2. Yang dicari massa apa, rumus massa? 2 Massa sama dengan mol dikali mR atau AR. Tinggal dikaliin. Molnya 2, mR-nya 100. Di mana 100 teh? Ada di soal. Berarti tinggal 2 kali 100 berapa tuh? 200. Satuannya gram. Sip. 35. Seperti yang tadi. Jadi kalau ada reaksi maka silakan tulis reaksi. CO tambah 2H2 menjadi CH3OH. Sudah setara? Sudah. Benar ya? Sudah setara. Terus apa yang diketahui di soal? Hasil reaksi Q dan T tetap memberikan tekanan 6 atm. Oke. Di sini hasil reaksinya CH3OH-nya. CH3OH punya tekanan 6 atm. Kalau di sini hasil reaksinya 6 atm, berarti yang di atas kamu tahu berapa? 6. Sip. Lamun apa nu ieu 6 atm, lihat koefisien. Ini untuk satu koefisien, berarti yang di sini kamu tahu berapa? 12. Kan kali 2. Oke, karena koefisiennya 2. Berarti yang di sini kamu tahu berapa? 6. Oke, karena koefisiennya 1. Terus ada tambahan di situ, ada keterangan tambahan. Habis bereaksi. Kalau habis bereaksi berarti di sini habis, di sini juga habis. Kalau di sini habis, kamu tahu mula-mula di sini berapa? Kamu tahu mula-mula di sini berapa? 12. Yang ditanya adalah tekanan mula-mulanya, berarti nu eta. Tinggal dijumlahkan hasilnya berapa? Sabaraha. Pertama kamu harus cari struktur Lewis dari ketiga senyawanya. Yang HCHO-nya dibikin struktur Lewis, H2-nya juga sama CH3OH-nya juga. Nah, kamu tahu harus ingat kalau si C punya 4 tangan. Di situ sudah diikat sama H1 sama H1H ya 2 kan? Satu lagi diikat O ya. Berarti yang diikat O double. Karena si C harus 4 tangan. Sudah diikat 2 sama H berarti sisa 2 kan? Nah, si 2-nya diikat sama O. Sesuai karena O juga harusnya punya 2 tangan. Diikat semua sama si C. Ditambah H sama H menjadi CH3OH. Berarti C ada H-nya 3. Satu lagi diikat O, ujungnya H. Nah, kamu lihat di situ ada yang bisa tereliminasi tidak? Sahata. Sip. CH yang ini bisa dihilangkan dengan si CH yang ini. Ada lagi? Ya, yang atas juga dengan yang ini. Maka yang sebelah kiri sisanya ada apa? Ada C dengan O. Terus ada H dengan H. Kamu cari ini berapa? Ada di soal. Yang ini berapa? Ada di soal. Terus dijumlahin. Sekarang yang sebelah kanan sisanya apa?
Ada C dengan O. O. Terus O dengan H. ada O dengan H. Terus C sama H. ada C dengan H. Nah, yang ditanya di soal adalah energi ikatan C sama O. C sama O, berarti ini anggap aja X. Nah, ini tinggal dijumlahkan juga. Nanti hasil ini tambah X ujungnya P. Oke? Oke. Terus ada keterangan lagi di soal. Reaksi tersebut memiliki entalpi reaksi seberapa? 9. 9. Berarti delta-nya di sini nih. Yang sebelah kiri dikurangi yang sebelah kanan, hasilnya harus 9. Nanti dari sini kamu tinggal memasukin ke sini. Silakan dicobain dulu, nanti kita masukin angka-angkanya. Masukin angkanya. CO, C double O 799 799. H dengan H 432 432. Hasilnya 1231 1231. Yang ini O sama H 463 463. C dengan H 416 416. Total 879 tambah X 879 tambah X. Kita masukin ke sini. Berarti 1231 dikurangi dalam kurung, hati-hati. 879 plus X sama dengan 9. Tinggal di situ. Berarti 1231 keluarin minusnya. Min 879 min X sama dengan 8. Ya. Si X na pindah ke itu jadi positif, si 8 pindah ke dia jadi negatif. Ya. Berarti jadi 1231 min 879 min 9 sama dengan X. Jadi X sama dengan 343. Yes. Begitu. Ting. Kasih. 37 yes. Masuk. 37 yang ditanyanya adalah jumlah mol elektron dari reaksi disproporsionasi. Reaksi disproporsionasi itu adalah reaksi redoks yang satu senyawa mengalami dua reaksi. Jadi si senyawa itu nya mengalami oksidasi, dia mengalami reduksi. Kita masukin dulu si reaksinya. Reaksinya teh ada 3I2 6 koh. tambah 6 KOH menjadi 5 KI KIO 3. tambah KIO3 tambah 3 H2O. Seperti biasa, cek apakah reaksinya setara atau tidak. I-nya 6 5 jeung hiji kenapa? K-nya 6 5 1 6, O-nya 6 3 6, K-nya 6. Nah, disproporsionasinya teh yang I. Di situ yang ditanyanya adalah jumlah elektron 3 mol I2 gitu ya. Salah, 3 mol, benar ya? 3 mol iodium. Pertanyaannya teh di sini koefisiennya sudah 3. Berarti ya ini saja langsung dipakai. Kamu tahu kalau jumlah mol elektron itu sama dengan jumlah Faraday? Ayo, jumlah Faraday adanya di hukum Faraday 1 yang pakai rumus W per AR. Kalau W sama dengan AR per N kali IT per F. Yang itu atau jumlah mol elektron sama dengan perubahan bilangan oksidasi dari senyawa tersebut. Artinya kalau tidak ada angka apapun di situ, kamu harus mencari berapa sih perubahan bilangan oksidasi, baik oksidasi ataupun reduksi, itu jadi jumlah mol elektron. Kita cari biloks. Yang ini berapa biloksnya? Berapa? Oh, bebas. I2 adalah unsur bebas. Berarti biloksnya 0 kali 3 ya 0 juga. Ini gak usah kita cari. Toh yang ditanyanya I kan? Menghemat waktu langsung kan dia yang ada I-nya. Yang ini
K-nya plus 1 berarti I-nya min 1. Tapi ada koefisien. Berarti totalnya Plus 5 sampai 5. min 5. Oke, kita cari I-nya doang ya. Sekarang yang sebelah kanannya juga. Mana duluan? Oh. Oh, itu Dua. K heula. Kan O juga bisa. Oh, kan? nah, terus Ini. oh min 2 kali 3 Minang. min 6. Berarti si I-nya Plus 5. plus 5. Nah, disproporsionasi teh nu kumaha? Dari 0 ke min 5 naik turun. Turun 5. Oke, itu oksidasi reduksi. Reduksi. Ayolah, turun. Turun kan? Dilox turun reduksi. Bikin Dari aku kaget. 0 ke plus 5. Oksidasi. Oksidasi berapa? 5. Karena perubahan bilangan oksidasinya 5, berarti jumlah mol elektronnya 5 gitu. Jadi yang ditanyain adalah jumlah mol elektron, jawabannya adalah 5. Kalau itunya beda gimana? Kalikan. Jadi kalau misalkan yang ini 2, yang ini 3, berarti Tinggal dikali 5. total, bukan total atau ya. Angka berapa biar dua-duanya sama gitu. Jadi gini, kalau yang ini 2, yang ini 3, berarti kan Ya. supaya yang di sini Kali sama, ini. ini kali 3, ini kali 2. Iya. Tapi bedanya lamun di dia 2 di dinya 4 Bawahnya atasnya kali 2. kali 2. Jadi totalnya 4 gitu. Dan itu teh tergantung molnya. Jadi kalau kan di situ mah elementernya adalah 3 mol, di 2 di sini 3 mol. Jadi sudah saja langsung dipakai. Tapi kalau yang dimintanya 1 mol, berarti kudu dibagi deui. Harus dibagi 3 lagi. Berarti 5 bagi Tergantung koefisien juga. Berarti Betul? Kita lihat nomor 38. Di situ yang diminta adalah logam yang dapat melindungi besi terhadap korosi. Ya, kamu tahu kalau besi itu adalah Fe. Fe itu E0-nya adalah min 0,34. Nah, logam yang dapat melindungi besi adalah logam yang memiliki nilai potensial reduksi standar lebih negatif dari Fe. Jadi kamu bisa lihat di situ ada banyak E0 dari beberapa logam. Kamu cek mana yang lebih negatif dari min 0,44. Yang Mg ya, yang min 2,37 volt. Maka logam Mg lah yang dapat melindungi besi. Begitu.